Matius pasal 3 ayat 2b dan ayat 10. Ini merupakan kelanjutan daripada khotbah saya minggu lalu. Hubungannya dari khotbah yang telah saya sampaikan minggu kemarin ya. Jadi beda-beda tipis dan mirip-mirip ke arah itu ya. Karena saya masih nyerempet tentang bagaimana kehidupan orang Kristen di akhir zaman ini agar benar-benar kita menjadi orang Kristen yang berkenan dalam pemandangan Tuhan dengan kita mau menerima didikan, mau menerima proses, mau menerima teguran Tuhan dengan kebersihan kita untuk mentaati apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Kita lihat Matius pasal 3 ayat 2b dan ayat 10. Saya bacakan di sini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi tema yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini adalah cukup singkat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau kita mendengar kata bertobat itu memang rasanya kurang srek gitu ya, kurang srek. Dan kadang-kadang kita berpikir mendengar kata bertobat itu kita pikir untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini pemahaman yang keliru atau salah. Kata bertobat ini bukan hanya untuk orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Yesus. Tapi pertobatan, saya mau bicara tentang konteks kekristenan atau jemaat kita hari ini harus dimulai dari diri kita sendiri, gereja, yaitu semua kita yang hadir dalam ibadah pagi ini. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Karena minggu kemarin saya sudah singgung bahwa surga nanti akan dipenuhi oleh orang-orang pendosa, orang-orang berdosa yang bertobat. Tetapi neraka nanti akan diisi oleh orang-orang berdosa yang menyesal. Nah, karena itu kita sekalipun dulunya kita pendosa, sekalipun kita dulunya dicegat oleh dosa, tetapi jika kita bertobat, kita kembali kepada jalan Tuhan, maka kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan dan bonusnya akhirnya kita sampai kepada tujuan iman kita, yaitu hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan di surga. Ini ya yang saya maksudkan, mengapa kita perlu setiap hari introspeksi diri, apakah ada pola hidup kita, pikiran kita, rancangan yang ada di hati kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar jangan sampai pada akhirnya kita ditolak oleh Tuhan. Makanya kita perlu setiap hari mengupdate keimanan kita, mengupgrade hidup kerohanian kita, dan kita terus move on dalam menjalani hidup kekristenan kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang produktif dalam memperlihatkan jati diri kita, orang percaya yang terus mengeluarkan iman dan buah-buah pertobatan. Inilah yang dimaksud dengan makna pertobatan, karena bertobat kalau dalam bahasa Yunani adalah metanoia, itu artinya perubahan dalam pikiran, perubahan dalam hati, perubahan dalam roh, dan perubahan dalam perilaku, dalam perbuatan kita, yang menjadi acuan kita hari ini agar bagaimana kita bisa meneladani dua bahkan tiga buku Alkitab ini tentang bagaimana mereka mencapai pola hidup yang pada akhirnya mereka catat oleh Alkitab sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, sekalipun mereka pernah jatuh bangun dalam
dosa. Pelajaran pertama kita lihat sana yaitu Zakheus. Kita tahu Zakheus, dia adalah siapa? Kepala pemungut cukai. Ketika Yesus datang ke kota Yeriko, Yesus bertemu dengan seorang pemungut cukai. Ya, dia tidak hanya seorang pemungut cukai, tapi kepala, orang yang sangat berpengaruh. Sehingga berakibat pemungut cukai kan bisa saja dia bermain-main, ya. Makanya dia kaya raya. Sama seperti dulu siapa? Gayus Tambunan, ya. Ini seorang pegawai pajak biasa. Dia banyak melakukan penilipan, tahu penilipan? Ya, mengkorek pajak dari sang pembayar pajak untuk kepentingannya sendiri, dan akhirnya Gayus Tambunan dijebloskan ke dalam penjara. Dan banyak pejabat negeri kita hari-hari ini dijebloskan ke dalam penjara karena mereka melakukan tindak kriminalisasi, yaitu masalah keuangan. Dan Zakheus salah satunya yang jadi teladan kita hari ini untuk kita contoh bagaimana tindak daripada Zakheus setelah dia bertemu dengan Yesus. Apa yang harus dia lakukan untuk menunjukkan sebagai buah perbuatannya? Kita lihat di sana, waktu Yesus datang ke Yeriko, tadi dikatakan dia bertemu dengan pemungut cukai yang kaya raya yang bernama Zakheus, ya. Lalu saking dia ingin ketemu dengan Yesus, tapi karena dia harus berjuang untuk menerobos kerumunan orang banyak, sedangkan dia memiliki kelemahan fisik, yaitu sebagai orang cebol, tidak terlalu tinggi, dia orang pendek. Makanya dia naik ke pohon ara. Dan saya pernah ke Yeriko pada tahun 2017. Di bulan Oktober kami pernah kunjungan ke kota Yeriko. Kami dibawa ke arah di mana Yesus pernah melewati itu, dan di mana pohon ara Zakheus pernah memanjat untuk melihat Yesus. Tidak terlalu tinggi, saudara. Jadi ketika Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, ternyata Yesus kan Tuhan, ya. Yesus tahu bahwa Zakheus sedang ingin bertemu dan berinteraksi dengan dia secara pribadi. Itu sebabnya Yesus langsung melihat Zakheus ada di pohon ara dan dia berkata, "Hai Zakheus, aku tahu hatimu." Sekarang tuh cerita ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, di sanalah kita melihat terjadi sebuah terobosan dalam kehidupan Zakheus, dan dia menyatakan komitmennya kepada Tuhan. Ya. Dia menyatakan pertobatannya kepada Tuhan Yesus, sampai dia mengatakan, "Setelah aku kenal Engkau, aku janji jika ada banyak orang yang kuperas, akan ku kembalikan kerugian mereka, dan aku akan berbuat sesuatu kepada orang yang kekurangan, seperti orang miskin, orang yang sangat membutuhkan. Aku akan berbuat kebajikan kepada mereka." Dan ini kita melihat di sini bahwa Zakheus memiliki perubahan yang luar biasa, ya, karena dampak daripada perjumpaannya dengan Yesus, dan dampak daripada dia sudah berserah, memiliki komitmen yang sangat radikal kepada Yesus, sehingga dia harus melepaskan apa yang dulu menjadi kebanggaan dari Zakheus. Jadi Zakheus mengalami perubahan radikal dalam hidupnya setelah dia bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih juga Tuhan, mari kita lihat pada diri kita. Apakah setelah kita menyatakan diri sebagai pengikut Yesus, sudah ada perubahan yang signifikan, yang nyata dalam hidup kita, sebagai tanda-tanda kita sudah berkenan dalam pemandangan Tuhan? Jika
jika belum ada sedikitpun tanda-tanda perubahan ke arah sana, hati-hati saudara, kita sedang ada dalam bahaya besar. Saya katakan kepada kita sedang ada dalam bahaya besar karena keimanan kita kepada Yesus tidak kita pertanggungjawabkan dengan pola hidup yang Yesus kehendaki. Dengan demikian berarti kita sedang menipu diri kita sendiri. Karena itu setelah kita menjadi orang Kristen, setelah kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, harus kita tunjukkan bahwa kita sudah berubah. Orang yang tadinya hidupnya tidak jujur menjadi jujur, itu ya perubahannya ya. Orang yang kasar jadi mulai berkebun, orang yang ego jadi tidak ego lagi, ya kan? Orang yang pemarah sudah mulai tidak pemarah lagi, jadi penyabar. Itu perubahan, ya kan? Perubahan hidup. Ini yang Tuhan mau, ya. Perubahan hidup, perubahan sikap, perubahan tingkah laku. Tapi perubahan hidup dan perubahan tingkah laku ini dimulai dari hati dan pikiran kita. Katakan amin. Jadi kalau hati kita berubah, dia mempengaruhi hati. Kalau pikiran kita berubah, dia mempengaruhi hati. Kalau hati kita berubah, dia mempengaruhi perilaku. Kalau perilaku berubah, dia akan mempengaruhi pola hidup kita. Dan kalau pola hidup kita berubah, pasti seluruh tatanan hidup kita akan berubah. Katakan amin. Akan berubah. Kalau seluruh tatanan hidup kita berubah ke arah Tuhan, percayalah hidup kita akan best. Amin. Hidup kita akan terbaik pada akhirnya. Terlepas dari segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Kalau pikiran kita berubah, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi perkataan kita, tindakan kita, pekerjaan kita, manajemen kita dalam mengatur keuangan, percaya hidup kita akan menjadi yang terbaik kepada Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Sudahkah kita hari-hari ini merelakan hidup kita yang tadinya berantakan, kacau balau? Setelah kita bertemu dengan Yesus, kita mau tertanggulang dan menjadi baik? Jawabannya hanya saudara yang tahu. Saya cuma menyampaikan arahan ini saja. Ya, kalau kita lakukan, puji Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita lakukan, kita akan menikmati berkatnya, kebaikan. Haleluya. Yang kedua, Paulus awalnya bernama Saulus. Saulus artinya orang hebat. Saulus artinya orang besar, orang pintar, ahli agama, ahli Taurat. Digembleng sedemikian lama oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Jadi Saulus ini adalah ahli Alkitab, tetapi sekalipun dia mengetahui banyak kitab suci, justru saudara-saudara, dia tidak menunjukkan perilaku hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, malah dia terlibat dalam menganiaya orang-orang Kristen. Sampai ketika Stefanus dirajam, Paulus ada di sana, saudara. Bahkan Paulus bersetuju dengan perilaku jahat masyarakat Yahudi terhadap orang Kristen pada waktu itu. Tetapi singkat cerita, Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsik. Paulus terbutakan matanya dalam perjalanan ke Damsik. Lalu di sanalah Paulus dituntut oleh seorang anak Tuhan, lalu didoakan dan matanya yang buta dijadikan bisa melihat, dan Paulus pada akhirnya bertobat dan hidupnya berubah 180. Dia yang tadinya sangat tidak suka kepada orang Kristen, menganiaya membunuh orang Kristen, tiba-tiba menjadi seorang pembela Injil yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang dia mendapatkan pendidikan sebagai seorang rasul yang sangat luar biasa. Jadi di sini kita melihat setiap orang
yang bertemu dengan Yesus, dan manakala dia mau sungguh-sungguh berkomitmen mempertanggungjawabkan hidup keimanannya kepada Yesus, maka dia harus memberi diri untuk mengubah pola hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kemarin saya sudah singgung bahwa negara yang sangat getol dengan kebanggaannya sebagai negara agama, tapi justru negara itu tidak memiliki ketertiban sosial. Bahkan pemerintahannya sangat korup. Indonesia kita tahu, padahal Indonesia kaya raya, tetapi Indonesia tidak sejahtera. Kita kalah dengan Singapura. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan negara kita. Kita tidak kekurangan orang pintar, cuma kita kekurangan orang jujur, kita kekurangan orang benar. Karena itu kalau kita hari ini yang hadir dan ibadah ini, kita berkomitmen untuk menjadi orang benar dan orang jujur. Percaya, orang benar, orang jujur tidak akan susah hidup. Amin. Tidak akan susah hidup. Karena orang jujur pasti muncul. Percaya sudah. Percaya. Ya. Karena itu mari hari ini sebagai bukti pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, maka kita harus menunjukkan kepada dunia buah pertobatan kita. Karena dari ayat yang kita baca tadi mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dampaknya sangat mengerikan, saudara-saudara. Mari perbaiki hidup kekristenan kita dengan kita mau hidup sesuai dengan firman Yesus. Haleluya. Kemudian kita lihat dari tokoh yang ketiganya itu Raja Daud. Raja Daud, kita tahu Daud adalah orang yang juga banyak melakukan kesalahan. Tetapi hebatnya Daud, ketika dia jatuh ke dalam dosa dan kesalahan dan ditegur oleh Nabi Nathan, Daud tidak berusaha untuk berargumentasi untuk membela diri. Justru Daud menyadari bahwa aku salah, aku yang salah. Dia menyadari dan mengakui aku salah. Ketika dia menyadari aku salah, langsung dia menerima teguran itu dan bertobat. Itu ada dicatat dalam Mazmur pasal 51. Berbeda dengan seniornya, mertuanya Saul. Saul jatuh dalam dosa, tapi ditegur oleh yang sama, ditegur oleh Nabi Nathan, Nabi yang sama. Tapi Saul membela diri dan memberi 1001 alasan pembenaran sehingga akhirnya Saul ditolak menjadi raja. Karena itu pelajaran bagi kita hari ini adalah kalau kita salah, tidak boleh berargumen. Amin. Tidak boleh macam-macam buat pembelaan diri. Salah tetap salah. Kita ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan pasti sanggup memulihkan kita pribadi lepas pribadi. Asal ketika Tuhan tegur dosa kita, Tuhan katakan kesalahan kita dengan segala kerendahan hati kita, kita mengakui di hadapan Tuhan dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan benar aku sudah salah. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku janji untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Aku mau hidup benar dan berkenan dalam pemandangan Tuhan. Begini saya kita, saudara-saudara. Maka saya percaya jika ini yang kita lakukan, maka Tuhan akan berkata kepada kita, inilah orang yang berkenan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini telah mengingatkan kami
agar kami jadi pribadi-pribadi yang telah dipahami, yang telah diubahkan oleh Tuhan melalui komitmen kami untuk sungguh-sungguh mau mentaati perintah Tuhan dan memilih itu sampai akhir hayat kami. Untuk kami tidak kembali lagi kepada jalan dunia ini, karena kami percaya jika kami setia dalam pengiringan kami akan Tuhan Yesus, maka kami sampai kepada tujuan ini, yaitu ada dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus di surga yang telah Dia sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Jika kami sudah salah, jika kami sudah jatuh dalam berbagai dosa, ampuni kami saat ini. Layakkan kami kembali untuk menjadi anak-anak yang terkasih. Sucikan kami dengan kuasa darah Kristus, agar kami yang berdosa ini menjadi kudus dan berkenan di dalam pemandangan Tuhan. Dan hari ini kami janji, jika kami sudah meyakini bahwa kami telah menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kami mau hidup kami di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Kristus dimuliakan dalam hidup kami, dan kami mampu menghasilkan buah-buah perbuatan kami yang harus dibaca dan dilihat dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan beginilah Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah meneguhkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.